Si Chris ini setelah tahu kalau ternyata berat untuk mengajarkan ajaran pagan Kristen ke Muslim, akhirnya dia nggak lagi pakai VN. Takut kumisnya yang kuning itu berubah jadi ungu. Aduh, muka serem kayak serigala tapi hatinya lembut kayak kodok. Jangan salah, ini Pak Kris ini itu kemarin dia mengatakan kepada saya, tahu nggak saya namanya Kris, pedang tajam, terpercaya, gitu menurut dia. Iya, malah sama saya lebih parah bang. Dia bilang saya bodoh, goblok, budak. Aduh. Padahal kalau kita cerita sejarah, aduh kasihan kali, udahlah. Ya, yang penting saya rencana dengan teman-teman di Makassar mau kirim lem Alteco dengan apian warna putih buat dia mandi bang. Ya, buat dia pakai untuk diurapin kembali biar kumisnya berubah jadi ungu. Ya bener ya, itu suaranya ya. Aku pernah dialog sama dia. Pertamanya sih baik-baik saja Pak Kris ini. Lama kelamaan setelah tersudut, nah mulai agak sedikit aksennya tinggi. Dan cenderung blunder gitu. Oh ternyata udah, berarti suaranya ya. Itu raja bisa mengutus raja, presiden bisa mengutus presiden. Loh, bagaimana mungkin Jokowi mengutus presiden Perancis? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah kuliah di Makassar dan orang-orang Makassar belajar sama saya. Ya, tidak ada orang Makassar yang pintar. Ya, tidak ada orang Makassar yang pintar. Tapi modelnya seperti Anda, sombong. Sombong iya. Karena kesombongannya orang pikir pintar. Padahal enggak. Otaknya hanya gayanya, Ji. Tolol orangnya, tolol. Balik-balik, Ji. Jangan mau balik-balik. Nah, ini yang menjadi dilema di kalangan mereka. Saya pernah berdebat loh di kantor dengan salah satu pimpinan juga. Jadi kami ngobrol waktu itu membahas tentang puasa ya kan. Kebetulan saat itu bulan puasa, jadi saya diajak minum di ruangan beliau. Saya bilang, maaf Pak, saya lagi puasa. Oh iya maaf, saya lupa kalau ini bulan puasa, kata dia. Terus entah kita cerita apa waktu itu, dia ini curhat. Saya juga bingung nih Pak, dalam agama saya, kata dia. Oh kok bisa Pak? Iya, yang membunuh Yesus itu nanti dapat apa gitu? Surga apa neraka? Kalau dikasih neraka loh, gara-gara Yesus mati di tiang salib, miliaran manusia Kristen jadi selamat. Kalau dia dimasukin ke dalam surga, loh nyata-nyata dia membunuh manusia kan gitu. Jadi bingung kata dia. Tapi saya karena nggak mau berpanjang lebar, saya menghargai beliau. Saya katakan ya itu internalnya Bapak lah. Nanti kita cerita kalau memang sesinya ada materi yang berkaitan dengan itu di kantor ini. Maksud saya gitu. Ada diskusi agama, kita buat sebuah kegiatan kantor, bolehlah. Tapi kalau kayak gitu Pak, mending kita selesaikan aja pekerjaan kita, aku bilang. Jadi di antara mereka itu bingung. Mereka mau mengucapkan terima kasih atau mengucapkan astagfirullah kepada orang-orang yang telah membunuh Tuhan, yang telah menghadiahkan mereka Tuhan. Kan gitu. Jadi bingung. Belum lagi kalau kita tanyai, andai saja Kristen-Kristen yang sekarang ini hidup pada saat Yesus ini dibunuh, apa yang mereka lakukan? Apakah ikut berkongko-kongko membunuh Yesus, atau mereka menjadi orang yang membela Yesus? Nah disitulah bingungnya Kristen yang ada sekarang. Orang yang sepakat atas pembunuhan Yesus, atau orang yang akan melawan orang-orang yang akan membunuh Tuhannya. Bingung dia. Yang sombong siapa? Situ kan yang kemarin yang ngatain kita ini budak, ngatain kita bodoh, goblok.
Tidak pantas katanya budak menyamakan nama Tuhannya dengan Tuhan Israel. Lah, sampean sendiri siapa? Terus ngatain orang Makassar bodoh. Ya ampun. Ada-ada aja ini. Tapi saya bersyukur kamu sudah punya nyali untuk menggunakan VN. Bagaimana saudara Chris? Apa kita bisa membahas apa agama Roma dan juga Yunani sebelum Masehi? Bisa nggak kita bahas itu? Ini bukan membahas Kristen, bukan membahas Islam. Kita bahas agamanya orang Roma dan juga orang Yunani jauh sebelum 1 Masehi. Ada nyali ke Anda? Bantah apa yang saya katakan, jangan lari. Hei, tolong. Jangan mau kau balik-balik. Sampai di mana pintarmu? Zulkifli M. Abbas, kamu bertanya bukan sama orang Kristen, tapi orang Kristen itu pasti tahu semua jawabannya. Anda mau coba tipu-tipu lagi, Pak Jul? Berhentilah pembual. Ya. Aduh, Pak Jul. Saya tidak perlu pengetahuan tentang bangsa lain. Itu tidak menyelamatkan saya. Anda paham? Anda mau belajar silakan, karena Anda orang gila. Anda pikir dengan banyaknya pengetahuan akan Anda. Anda bodoh. Yang menyelamatkan Anda itu adalah iman dan perbuatanmu. Bukan pengetahuanmu yang banyak itu. Anda nanti gila. Apa gunanya Anda punya banyak pengetahuan tapi tidak taat pada ajaran agama? Apa yang Anda dapat? Hanya orang bodoh yang bangga dengan pengetahuan. Tanpa dia sadari pengetahuan itu dapat membunuhnya. Tanpa ketaatan pada perintah-perintah agama yang harus dikerjakan. Jangan sombong. Jangan mau kau balik-balik. Bawa mau kau. Apa yang mau kau beli? Mau bawa ke Papua. Bawa mau kau. Aku lihat orang Makassar punya kelebihan apa? Cari makan di Papua. Sombong. Bodoh lu. Oke, kalau gitu saya tanya samamu. Orang yang membunuh Yesus itu diupah surga apa neraka? Buktikan. Yang sombong siapa? Yang tidak taat sama perintah Tuhan siapa? Gitu loh. Terus Bang, tolong jangan bawa suku lah. Ya, di sini juga banyak orang Papua, saudara-saudara saya, sebagai buru-buru bangunan, tukang becak. Jadi jangan bawa-bawa suku, nggak bagus. Ya. Karena kalau bawa suku ya terbukti kan belum ada orang Papua jadi presiden, ya kan? Kalau orang Makassar jadi menteri, jadi presiden, udah ada banyak orang top-top dari sini. Jangan bawa-bawa suku lah. Kalau Anda mengatakan tidak boleh bawa bangsa-bangsa, nah kemarin kan saya ngajak Kristen itu berasal dari Yesus atau bukan? Tapi abang malah larinya ke Abraham. Nah, di sana abang nangis. Kan gitu. Nah, sekarang kita harus mencari titik sejarah kebenaran agama, kan gitu. Islam awalnya dari mana? Kristen awalnya dari mana? Nah, makanya saya tanya sama Anda. Anda bukan malah balik nanya saya, jangan saya merasa pintar. Yang tadi ngaku pintar kan Anda. Jadi sekali lagi jangan bawa suku ya. Karena karyawan saya itu banyak orang Papua. Ya. Banyak karyawan saya orang Papua. Ini saya lagi di jalan menuju puncak, saya buka tempat wisata rumah hobbit. Orang Papua di sana, pekerja-pekerja saya banyak. Jadi tolong jangan bawa-bawa suku. Ya, nggak baik. Kita sebagai orang Indonesia saudara. Tapi dalam hal keyakinan, karena kita adalah agama Syiar, maka kita saling menyampaikan kebenaran menurut agama kita, biar orang lain yang menilai, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa keyakinan Roma yang sekarang menjadi pusat Kristen sebelum Masehi? Gitu loh, jawab. Apakah tidak bisa raja mengutus raja? Apakah tidak bisa
seorang presiden mengutus presiden yang lainnya? Apakah tidak bisa Tuhan mengutus Tuhan? Kamu dengar Tuhan Yesus berbicara, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Silakan terjemahkan artinya itu. Itu Yesus yang berbicara. Oh, berarti yang membunuh Tuhan itu rupanya surga. Gitu ya? Kalau Anda tidak peduli dengan bangsa lain, berarti Yesus bangsa apa, Pak? Bukan bangsa Indonesia, Pak. Paulus bangsa apa, Pak? Bukan bangsa Indonesia, Pak. Kalau Anda nggak peduli, bagaimana caranya Anda dapat ilmu kalau bukan dari bangsa lain, Pak? Bagaimana menyikapi ini, Pak Kris? Silakan aja Bapak artikan sendiri. Itu perkataan Yesus. Itu perkataan yang kami aminkan. Gitu Pak Jul. Itulah iman kami. Mau dia masuk surga, surganya belum ada. Nanti setelah penghakiman baru kita tahu dia masuk surga atau tidak. Tapi Tuhan Yesus berkata begitu. Urusan surga kan urusan Tuhan, bukan urusan kita. Kok kita campur-campur? Inilah kadang-kadang orang-orang yang sok tahu. Begitu Pak Jul. Tetapi perkataan Tuhan Yesus, kamu harus tahu, itulah perkataannya dia. Oh, berarti dalam agama Kristen juga belum ada jaminan surga ya? Kalian itu tukang pelintir kata. Saya sudah katakan, saya fokus pada konsep keselamatan. Dan saya belajar kitab suci orang Yahudi. Anda tidak perlu bicara saya yang lain-lain. Ya, kalian itu memang tukang pelintir. Sama seperti bapamu si pendusta. Tukang pelintir. Anda anaknya mewarisi sifat bapamu. Pendusta itu, iblis, setan. Pahami itu baik-baik. Anda belajar kitabnya orang Yahudi atau kitabnya lembaga kitab Indonesia? Yakin belajar kitabnya Yahudi. Kalau Anda berani mengatakan Anda belajar kitabnya orang Yahudi, berarti Anda bisa bahasa Aram, bisa bahasa Ibrani. Benarkah? Santai, Pak. Jangan suka marah-marah. Jangan suka marah-marah, Pak. Ya kalau orang bukan dipelintir, Pak. Ya namanya manusia kan ada kelirunya. Ya kalau dialog sehat itu, lihatlah orang kalau lagi debat, Pak, gitu. Oh maaf, tadi kata-kata Anda keliru. Yang benar seperti ini. Kan enak, Pak, sopan kedengeran. Gitu. Oh Anda ya, ke Yahudi-Yahudian gitu. Ya silahkan, Pak. Jadi kalau Yesus menurut Anda apa, Pak? Kalau menurut Anda Yesus dan surat Paulus itu gimana, Pak? Saya minta tanggapan Anda. Surat Paulus dan Yesus bagaimana menurut Anda? Ajaran Kristen, percaya sama Yesus, itu salah satu indikasi akan masuk surga. Dan melakukan perbuatan ajaran-ajaran yang diajarkan Yesus, itulah membuat dia masuk surga. Tetapi semuanya pintunya hanya Yesus. Ngerti nggak kamu? Ajaran baik itu yang dia lakukan, itulah membuat dia masuk surga. Jelas kamu? Tetapi tanpa Yesus, tidak satu orang pun bisa masuk. Kayak kamu, Jul, tidak akan pernah kamu masuk surganya orang Kristen. Gitu. Surga orang Kristen tuh percaya sama Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan perintah-perintah yang diajarkan Tuhan Yesus. Baru dia masuk surga. Jelas bukan? Tuh, tadi katanya Yesus itu yang menjamin surga. Tapi faktanya Yesus berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Elohim, kepada Tuhannya umat Islam. Meminta keselamatan kepada orang yang membunuhnya. Jadi yang benar yang mana? Kamu katakan Yesus yang menentukan. Loh, dia berdoa kepada Tuhan yang umat Islam. Yang disebut Eloh dalam bahasa Aram, disebut Elohim dalam bahasa Ibrani. Kok bisa kayak itu? Yang benar yang mana? Terus kamu hanya mengatakan indikasi-indikasi. Loh, berarti belum ada jaminan dong.
Nggak ada jaminan surga buat Kristen gitu. Waduh, kasihan kali kalau gitu. Padahal orang-orang berpikir orang Kristen itu selalu bilang kami pasti masuk surga. Ternyata nggak ada jaminan. Kasihan amat. Yang namanya orang belajar pasti membuat prioritas. Mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, mana yang lebih penting. Ya, pahami itu. Saya bukan orang pengangguran. Saya orang yang punya pekerjaan, punya jabatan. Apa yang penting untuk saya, itu yang saya lakukan. Dan saya tahu kitab suci yang saya imani. Bukan berarti saya buta bahasa Ibrani. Tapi saya tahu saya harus belajar. Tapi apa yang saya yakin dan saya imani, saya tahu itu 100% benar. Ya. Dan Anda tidak perlu mengatur hidup saya. Hidup saya ada dalam tangan Bapakku, Yah Elohim Israel. Bukan di tangan Anda. Dan hidup Anda ada dalam tangannya. Anda jangan main-main. Saya sudah buka apa itu agama Islam. Sudah baca tidak di atas? Sudah dengar fans saya? Hari ini Anda bermain-main, silakan menikmati hasilnya kelak. Rahasia yang tersembunyi saya sudah buka. Rahasia yang menyelamatkan jiwa kalian yang tersesat. Sekarang Anda bawa-bawa jabatan. Ya, apapun jabatan Anda, ya Anda hebatlah. Ya. Dan saya Zulkifli bukan siapa-siapa. Anda hebat. Tapi kan bukan itu yang lagi dibahas. Ya. Kesombongan Anda yang kita lagi bahas. Yang mengaku menuhankan Eloh Israel. Tanpa Anda sadari, Eloh Israel itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan saya sudah menjelaskan tempo hari ya. Paling tidak Anda sudah sadar bahwa ternyata Eloh itu bahasa Arab, Allah bahasa Arab. Berarti Eloh Israel berarti Allah Israel, sama aja. Dan terbukti di kitabmu semua kata Eloh, semua kata Elohim dirubah menjadi Allah. Karena kenapa? Pemimpin-pemimpin kalian sudah sadar bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Semitik Arab. Ya. Nah, sekarang kita kupas kesombonganmu. Anda mengaku bisa kitabnya orang Israel. Pertanyaan saya, benarkah Anda bisa bahasa Ibrani? Benarkah Anda bisa membaca huruf Hebrew? Kalau benar, berarti Anda betul-betul paham. Ya. Nah, sekarang sepaham-pahamnya Anda, tentu orang Israel yang masih ada di sana, Yudaism, pemegang kitab Tanakh, jauh lebih paham dari Anda. Tapi kenapa mereka masih tetap menyembah kepada Allah, menyembah kepada Eloh, tidak menyembah kepada Yesus? Makanya tadi saya tanya kepada Anda, tapi Anda takut untuk menjawab pertanyaan saya. Apa ajaran agama Roma dan Yunani sebelum Masehi? Anda nggak bisa jawab ini. Iya kan? Karena kapan Anda menjawab, maka saya akan membuktikan bahwa Kristen itu jauh sebelum 1 Masehi itu sudah ada, tapi dalam nama lain, Helenis Stoa. Pak Jul kurang membaca Alkitab ya Pak Jul. Kamu lihat waktu Yesus sebelum meninggal di kayu salib, apa katanya di sebelah kanannya? Hah? Engkau akan bersamaku di Firdaus. Gitu. Asal percaya dia sampai ke surga. Begitu Pak Jul. Tetapi dia sudah tahu kepercayaan dari Yesus, dia tidak mengikuti ajaran Yesus, dia tidak masuk ke surga. Yesus itu adalah Tuhan kami, Jul. Yang ngomong itu malaikat, dia Tuhan, Jul. Kamu nggak percaya? Malaikat sama malaikat. Kamu kemana sih? Dia berbicara sama 3 orang loh. Yusuf, Maryam, sama Zakaria, malaikat kami. Kalau malaikat Anda hanya 1 orang, sama Nabi Muhammad tok. Tapi Anda percaya seluruh isi Al-Quran Anda. Mana yang lebih percaya? Malaikat mendatangi 3 orang atau 1 orang? Silakan. Kalau Anda masih percaya sama malaikat, kalau nggak percaya Anda sama malaikat, silakan. Itu urusan Anda.
Nah, sekarang coba tunjukkan dalilnya, jaminan Yesus akan surga terhadap Kristen. Tunjuk dalil, ya. Enggak pakai lama, silakan. Ya, pertama, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada satu orang pun tanpa melalui aku. Itu jaminannya. Jadi, seluruh orang harus melalui Yesus baru masuk surga. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan perintah-perintahnya dia. Nah, ini baru masuk surga. Jelas kamu tuh Zulkifli M. Abbas. Gampang kok itu percaya dulu sama Yesus. Kalau kamu tidak dibaptis, susah. Kamu tahu di amanat agung, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Baptislah dia di dalam nama Putra dan Roh Kudus. Jelas itu dia menyuruh kami, mengajarkan kami. Hanya Yesus satu-satu jalan masuk surga. Banyak dalilnya di situ. Kamu baca, kamu udah sering kok dikasih. Kamu hanya bandel aja, pura-pura nggak tahu, Jul. Ya, terlalu pura-pura kamu. Itulah intinya. Yesus itu sumber masuk surga. Kalau tanpa dia tidak. Dia itu jalan untuk menuju ke surga. Jelas kan dia berkata, datanglah kepadaku yang letih lesah, yang letih, lesu, dan berbeban berat. Itu kata Yesus. Bukan kata-kata asal kata-kata gue, Jul. Gitu, Jul, ya. Jadi seluruhnya itu sumber itu hanya kepada Tuhan Yesus. Ngerti kamu? Kenapa dia Tuhan? Saya mau jelaskan lagi sama kamu. Lukas 2 ayat 11. Yang bicara itu malaikat loh, Jul. Kamu belum jawab sama malaikat tadi. Kamu masih percaya nggak kata-kata malaikat? Kamu belum jawab. Iya, saya tahu Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah keselamatan dan hidup. Itu diucapkan kepada siapa? Kepada Yahudi yang menolak dia. Bukan kepada seluruh manusia. Yesus itu mengajarkan di dalam Matius 15 bahwa dirinya diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Lalu kemudian Anda mengatakan Yesus itu satu-satunya jalan. Nah, jalan yang mana yang Yesus maksud? Jalan kayak apa yang Yesus maksud? Menyembah dia atau menyembah kepada Eloh Israel? Jalan yang ditunjukkan oleh Yesus itu yang kayak mana? Menyembah Yesus, makan babi, menyembah 3 Tuhan, atau apa yang diajarkan oleh Yesus? Coba, jalan yang ditunjukkan Yesus itu yang mana? Kayak mana jalan yang dimaksud? Ayo, jalan yang kayak mana? Ibadah hari Minggu. Lalu kemudian jadikanlah muridku. Loh, Yesus minta orang menjadi murid, bukan menjadi hamba. Nah, sekarang Anda tidak menjadi murid. Sekarang Anda menjadi penyembah. Anda menyembah Yesus. Anda bukan menjadi muridnya, tapi menjadi hambanya. Dan itu tidak diajarkan oleh Yesus. Ayat sisipan Markus 16 itu, dan juga Matius 28 yang sisipan itu tidak seperti itu yang diajarkan. Dia mengajarkan untuk menjadikan murid, bukan menjadi hamba. Kalau menjadi hamba itu ajaran pagan, untuk manusia mengajarkan dirinya disembah, itu ajaran Fir'aun. Ya, ayat sisipan itu hanya mengajarkan supaya orang menjadi muridnya. Kalau orang menjadi muridnya, berarti orang itu harus menjadi Muslim, bukan menjadi Kristen. Belajar lagi Anda. Ya, Handi, Al-Quran kamu juga membatalkan hukum Taurat juga, Handi. Oke, Handi, coba kamu baca dulu. Ya, saya lupa ayatnya, tetapi jelas ada. Al-Quran kamu membatalkan hukum Taurat. Contohnya,
Kamu sekarang makan udang, makan cumi, yang berkuku onta juga dimakan, makan lele, itu kan nggak boleh kalau hukum Taurat. Kenapa kalian makan? Nah, ayo jawab itu. Kamu itu lucu. Taurat itu dikhususkan kepada Bani Israel. Musa datang mengajarkan Taurat kepada khusus Bani Israel. Ya. Terus kemudian Yesus datang diutus hanya untuk Bani Israel. Berarti Torah bukan untuk umat Islam. Cuman yang perlu kamu pahami bahwa Allah ketika mengajarkan ajarannya kepada umat manusia, khususnya kepada Bani Israel, ya, itu memang spesial untuk Bani Israel. Yeremia 31 ayat 33. Nah, Yesus kan sudah mengajarkan akan datang sosok yang mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, khusus kepada seluruh umat manusia. Kalau ajaran Torah, ajaran Tanakh khusus kepada Bani Israel saja. Nah, yang lucu kemudian adalah kenapa Kristen mengaku dibebaskan dari hukum Torah, sementara Torah itu untuk Kristen, untuk Bani Israel. Emang Kristen ini siapa kok ngaku-ngaku dia yang dibebasin? Kalau memang ada yang perlu dibebaskan dari hukum Torah, maka yang dibebaskan itu Bani Israel. Karena yang hidup di dalam hukum Torah itu Bani Israel, maka yang dibebaskan Bani Israel, bukan Kristen yang Bani Stoa, Bani Theos. Itu yang perlu kamu paham, ya. Jadi karena siapa tadi, pendeta Kris sudah kabur entah kemana dengan kesombongannya, dan kamu pun tidak bisa apa-apa, jadi saya anggap kita berhenti dulu sampai di sini. Kebetulan saya sudah sampai di tujuan, gitu ya. Pak Zulkifli M. Abbas belum jawab sama saya. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan, malaikat. Anda jelas, 3 orang malaikat itu datang. Ya Tuhan, kenapa Anda fokus ke utusan? Kenapa Anda keputus ke Rasulnya? Kenapa Anda nggak putus ke gurunya? Itu semuanya jabatan-jabatannya di dunia. Kamu ngerti Zulkifli M. Abbas? Pejabat ujung pandang. Begitu Pak Zulkifli M. Abbas. Ya, kalau menanggapi segala sesuatunya itu harus jelas. Dia itu Tuhan, itu yang kami pegang. Seperti Anda, 99% perkataan Al-Quran Anda itu malaikat. Gimana itu? Hanya 1 orang saksinya, dia ketemu malaikat Nabi Muhammad. Kalau kami 3 orang, mana yang Anda pilih? Ini aja dulu, jangan Anda fokus ke utusan. Yang ini Anda terima apa tidak, baru lanjutkan yang lain. Pertanyaan Anda, Yesus memang satu-satunya jalan, ya, dia itu Tuhan. Itu kata malaikat, bukan kata manusia. Itu dulu jawab. Anda kenapa lari? Anda kena lari ke jabatan-jabatan Yesus. Banyak jabatannya. Guru juga ada juga. Tuan juga ada juga. Banyak Jul. Ya, kamu jawab dulu. Kamu masih percaya tidak kata-kata malaikat? Yang mengatakan Yesus itu Tuhan, malaikat. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan, Petrus. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan, Kristen. Yang mengatakan Yesus itu Tuhan adalah Paulus. Nah, sekarang Yesus mengatakan apa tentang dirinya? Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Aku tidak menghakimi dari diriku sendiri. Semua yang ada pada diriku, mereka sudah tahu bahwa itu semua berasal daripadamu. Itu pernyataan dari Yesus. Lagian yang kamu katakan Lukas itu kan yang Lukas yang mengatakan, bukan Yesus. Lukas yang mengatakan, malaikat datang menyatakan, inilah anakku yang
kasihi kepadanya lah aku berkenan. Siapa yang menulis begitu? Lukas. Kapan ketemunya Lukas dengan Yesus? Jadi sudahlah, kamu belajar dulu ya, kamu harus bedakan mana ajaran Yesus, mana ajaran penyembah-penyembah Yesus. Kan kasihan kalau kamu selamanya tersesat kayak begini. Ini saya sudah di puncak di tempat wisata saya. Ya, saya harus kontrol teman-teman. Jadi kita sudahi aja dulu karena sebenarnya tujuan saya itu adalah pendeta si kumis kucing, si kumis kuning maksud saya. Chris SK. Chris SK ya, seorang Yahudi yang lahir di Papua, orang tuanya Papua asli, nenek kakeknya Papua asli, dan dia lahir dari keturunan ke-9 yang penemu pulau Papua, tapi dia ngaku Bani Israel dari suku cadang Yamaha.